komitmen untuk menjamin keutuhan dan kelangsungan hidup Negara Kesatuan Republik Indonesia, kita harus dengan handal, dengan cerdik, dengan pandai bisa menjaga dan mengelola kekayaan bangsa kita. Hanya apabila kita bisa menjaga dan mengelola dengan baik semua kekayaan kita, hanya dengan demikian kita bisa memberi pelayanan kepada rakyat kita. Kita bisa memberi kebutuhan hidup rakyat kita. Kita bisa membayar segala keperluan suatu negara modern. Dan diantaranya tentunya adalah menjamin kedaulatan bangsa. Saya ingatkan saudara-saudara sekalian, jangan sampai kita lupa dengan Undang-Undang Dasar kita sendiri, Undang-Undang Dasar 1945, yang jelas dalam pembukaannya tertera tujuan-tujuan nasional kita, di mana tujuan-tujuan nasional kita sangat jelas oleh pendiri-pendiri bangsa kita. Tujuan pertamanya adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Ini tujuan nasional yang pertama untuk kita survive. Karena itu kita perlu memikirkan apakah kita sudah cocok atau tidak investasi kita kepada pertahanan bangsa Indonesia. Kedua, tentunya memajukan kesejahteraan umum. Saya katakan berkali-kali bahwa negara yang merdeka, rakyatnya harus merasakan kemerdekaan. Janganlah kita bangga menjadi anggota G20 kalau rakyat kita masih banyak yang miskin, masih banyak yang lapar. Mencerdaskan kehidupan bangsa mutlak. Pendidikan bagi kita adalah prioritas yang sangat tinggi. Saya kira ini terlihat komitmen kita kepada pendidikan. Kalau tidak salah, alokasi kita dalam anggaran 2025 untuk pendidikan salah satu tertinggi, Pak. Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan kenaikan gaji ASN akan dibayarkan mulai tahun ini, meski pencairannya akan dirapel sembari menunggu terbitnya aturan pelaksanaan. Kenaikan gaji bagi para pegawai negeri sipil atau ASN, TNI dan Polri telah tertuang dalam UU APBN. Kenaikan untuk ASN ditetapkan, sedangkan untuk pensiunan, Kementerian Keuangan sendiri telah menyiapkan anggaran sebesar 52 triliun rupiah untuk merealisasikan kenaikan gaji bagi aparatur sipil negara. Yang digodok dengan Bapak Presiden, beliau mempertimbangkan, nanti beliau yang akan mengumumkan pada saat RUU APBN-nya disampaikan. Kalau skema nanti kita diskusikan, kalau kita di Kementerian Keuangan lihat amplop besarnya, berapa kira-kira kebutuhannya, gitu ya. Usulan kenaikan gaji ASN itu disampaikan menyusul rencana pemerintah merombak aturan tunjangan kinerja bagi para PNS karena sekarang pukul rata. Namun antara struktural fungsional itu monggo Pak Menteri sama Bu Menpan RB. Guru besar itu setara dengan struktural yang mana, fungsional apa, itu monggo. Itu nanti bisa dijelaskan Pak Sekjen atau Pak Menteri. Meminta kita untuk memberikan aspek keadilan dan penghargaan. Karena tadi guru besar yang 6,7 dibandingkan eselon 2 yang kalau struktural dan fungsional disetarakan tuh kira-kira sama, bedanya kan bisa 12 juta sendiri. Itu perlu dikoreksi. Maka Perpres 19 2025
dikeluarkan atas instruksi Bapak Presiden Prabowo. Apa isinya dari Perpres 19 2025 menyangkut tukin Kemen, manfaat dari Perpres 19 2025. Mereka akan mulai mendapatkan tukin 31.066 dosen. Besarnya sebesar apa? Besarnya sama dengan tukin yang dibayarkan di Kemendikti Saintek. Antara struktural fungsional itu monggo Pak Menteri sama Bu Menpan RB. Guru besar itu setara dengan struktural yang mana, fungsional apa, itu monggo. Itu nanti bisa dijelaskan Pak Sekjen atau Pak Menteri. Jadi besaran tunjangan kinerjanya tergantung dari kelas jabatan dari dosen tersebut. Ya. Namun karena dosen itu sudah mendapatkan tunjangan profesi, apabila tunjangan profesinya lebih besar, maka yang dibayarkan adalah tunjangan profesinya. Jadi mereka nggak dapat double dip, nggak dapat dua. Mereka harus milih antara tunjangan profesi atau tukin. Kalau tunjangan profesinya seperti yang tadi saya gambarkan, guru besar cuma dapat 6,7 juta, namun sebetulnya setara dengan eselon 2 yang dapat 19 juta, saya yakin dosennya milih yang tukin. Tapi kalau di jenjang dosen tunjangan profesinya ternyata lebih tinggi dari yang diberikan di tukin, mereka pasti tetap milih di tunjangan profesi. Tapi mereka tidak dapat dua-duanya, karena memang dosen-dosen yang lain juga nggak dapat dua-duanya. Apakah dapat remunerasi tadi kalau di PTN BLU yang sudah ada remunerasi, atau di tempatnya PTN BH, atau Anda dapat tunjangan profesi. Jadi prinsipnya yang lebih tinggi yang dipilih pastinya, karena ini tujuannya adalah untuk membuat dosen menjadi lebih baik situasinya. Nah, dibayarkannya mulai kapan? Walaupun Perpres ini baru keluar di bulan April, untuk teman-teman dosen 31.066 ini Anda akan dapatnya mulai 1 Januari 2025. Karena nggak ada dosen, makanya nggak ada yang tepuk tangan. Mestinya Pak Menterinya yang tepuk tangan. Dan untuk itu kami sudah menghitung dampak anggarannya. Ini berarti mereka dapat 14 bulan. Kok 14 bulan? Karena 12 bulan Januari sampai Desember plus THR plus gaji 13. Jadi mereka untuk ini adalah akan sama, dapat THR-nya dan gaji ke-13-nya. Sehingga nilainya adalah 2,66 triliun rupiah yang akan kami bayarkan sesudah Bapak Menteri akan mengeluarkan peraturan Menteri untuk pelaksanaannya, dan nanti Pak Sekjen dan tim Dikti melakukan juknis terhadap ini. Jadi untuk memberikan konklusi, summary, ringkasannya halaman 7 tolong disampaikan. Ini ya yang akan merupakan treatment kepada dosen. Untuk dosen yang bekerja di PTNBH, mereka dapat gaji pokok, tunjangan melekat, tunjangan profesi plus remunerasi di PTNBH tersebut. Ini tetap, ini tidak ada perubahan. Mereka yang selama ini udah dapat ya seperti itu. Untuk PTN BLU yang sudah menerapkan remunerasi, mereka juga ada gaji pokok, tunjangan melekat, tunjangan profesi, dan remunerasi dari BLU PTN tersebut tetap. Untuk BLU yang belum menerapkan remunerasi, mereka dapat tadinya
gaji pokok, tunjangan melekat plus tunjangan profesi yang tadi nilainya mungkin lebih kecil, sekarang dia dapat tunjangan profesi plus tukin, gitu ya. Untuk PTN Satker yang tadinya gaji pokok, tunjangan melekat, tunjangan profesi, sekarang dia mendapatkan juga tukin. Dan untuk dosen lembaga layanan dikti, dia yang tadinya gaji pokok, tunjangan melekat, tunjangan profesi, dia sekarang juga mendapatkan tukin. Prinsip tukinnya nanti dihitung seperti yang tadi saya sampaikan dari Kementerian Dikti untuk pembayarannya. Jadi dengan Perpres 19 2025 kami akan segera melakukan pembayaran sesuai dengan pembayaran tukin-tukin halaman 9 untuk menunggu Permendikti-Saintek yang akan ditetapkan mengenai ketentuan teknisnya untuk pembayaran tukin dosen tadi. Dan yang paling penting akan mendapatkan berapanya adalah tergantung dari kelas jabatan dan kriteria penilaian kinerjanya. Ini namanya tukin, jadi bukan diberikan hanya karena diberikan, tapi ada kata-kata kinnya, itu artinya kinerja. Nah, kinerjanya teman-teman di Kemendikti-Saintek yang akan membuat kriteria bersama kemudian Ibu Menpan RB, dan kemudian menetapkan kelas jabatannya, kriteria kinerja, dan dosen masuk dalam kelas yang mana, itulah yang akan didapatkan sebagai tukin mereka. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Untuk teman-teman yang lain, kira-kira ada 29 BLU yang belum menerima remunerasi atau belum menerapkan remunerasi. Ini universitasnya ada 29 PTN BLU. Mungkin nanti Pak Menteri bisa menyampaikan. Di sini ada Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jogja, Universitas Singa Perbangsa Karawang, Universitas Lambung Mangkurat, Universitas Institut Seni Indonesia Surakarta, Universitas Bangka Belitung, Universitas Cendrawasih, Universitas Khairun, Universitas Malik Kusaleh, Universitas Negeri Manado, Universitas Palangkaraya, Universitas Tidar, Universitas Siliwangi, Institut Seni Indonesia Padang Panjang, Politeknik Elektronik Negara Surabaya, Politeknik Negeri Bali, Politeknik Bandung, Poltek Batam, Politeknik Negeri Jakarta, Politeknik Negeri Jember, Politeknik Lampung, Politeknik Medan, Padang, Pontianak, Semarang, Sriwijaya, Ujung Pandang, Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya, Universitas Murasmus Merauke, dan Universitas Trunojoyo. Ini adalah PTN BLU yang belum remunerasi yang akan mendapatkan dosennya tadi tukin sesuai dengan Peraturan Presiden 19/2025. Sedangkan untuk PTN Satker, Pak Menteri yang punya daftarnya 49 ini, supaya dosen-dosen mungkin tahu ada di mana. Ini politekniknya banyak sekali, akademinya banyak sekali. Mungkin itu Bapak yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Ani. Kita telah melihat tunjangan profesinya lebih tinggi dari tukin. Nah, coba kita lihat slide-nya. Next. Ini kira-kira populasi yang kita sedang bicarakan dan kenapa muncul kemudian banyak protes akhir-akhir atau beberapa bulan terakhir ini. Kita lihat. Untuk PTN ini ada PTN Badan Hukum yang 23. Itu yang tadi saya sebutkan, PTN Badan Hukum tuh yang termasuk yang besar-besar tadi. Yang di Jakarta tuh UI, kemudian ada apa saja Pak? IPB, UGM, ITB, Erlangga, USU, pokoknya yang perguruan tinggi yang besar-besar itu adalah bentuknya badan hukum.
itu dosennya mendapatkan remunerasi. Remunerasinya tergantung dari masing-masing perguruan tinggi, mereka tetap dapat APBN. Kemudian ada perguruan tinggi negeri yang masih statusnya BLU. BLU itu berarti lebih dekat ke APBN, belum menjadi BH, badan hukum. Mungkin sebagian nanti menurut tergantung kebijakan lagi, apakah akan didorong ke BH atau tetap BLU. Mereka yang sudah punya BLU, punya remunerasi, dosennya dapat remunerasi. Itu di atas tadi ya, gaji pokok, tunjangan melekat, plus tunjangan profesi, atau dalam hal ini yang disebut plus remunerasi atau tukin. Kalau di dalam PTN BLU itu namanya yang sudah menerapkan remunerasi sama seperti badan hukum. Nah, namun ada PTN BLU yang juga belum menerapkan remunerasi. Ini dosennya ya on off ini berarti. Dan ada dosen yang statusnya adalah di perguruan tinggi negeri sebagai bagian dari pekerja di Satker. Ini yang protes 49 tadi. Kenapa terjadi? Karena mereka hanya mendapatkan tunjangan profesi tapi tidak mendapatkan tukin. Nah, tukin di Kemenristek Dikti atau menjadi Kemendikti Saintek sama dengan Kemendikbud itu terus-menerus mengalami perbaikan sesuai dengan indikator di tempatnya Ibu Menpan RB. Oh, Kemenristek Dikbud bagus, sama Kemenristek Dikti atau Kemendikti Saintek aku lama-lama fluent deh. Itu tukinnya membaik sehingga tukin Kemendikbud / Saintek Dikti itu naik terus untuk pejabat struktural. Sementara yang statusnya profesi dosen, dia hanya dapat tunjangan profesi yang tidak mengalami kenaikan secepat tukinnya. Tukinnya naiknya berdasarkan kinerja. Kinerja tadi yang sudah dijelaskan Ibu Menpan RB dan Pak Brian. Hari ini jadinya muncul guru besar, kalau statusnya sudah guru besar dari dosen di PTN Satker, dia tunjangan profesinya itu 6,7 juta, 6,737 juta rupiah. Sementara guru besar yang setara dengan struktur itu berarti eselon 2 di Satker, tukinya adalah 19,28 juta. Ini para dosen jadi resah. Kalau begitu enakan dapat tukin daripada tunjangan profesi. Ini yang men-trigger kemudian berbagai demo. Dosen-dosen ASN di lingkungan Kemendikti Saintek tidak mendapatkan tukin tapi dapat tunjangan profesi. Kenapa hal itu terjadi? Kita lihat sekarang sejarahnya. Halaman 5. Tahun 2013 tukin itu tidak diberikan untuk pejabat fungsional dosen, namun mereka mendapatkan tunjangan profesi yang tadi saya sampaikan. Waktu itu saya tidak tahu, mungkin kita cek lagi di 2013 antara tukin dengan tunjangan profesi barangkali masih sama atau bahkan profesi lebih tinggi dikit daripada tukin. Kan tukin kalau dia dinaikkan tiap tahun berdasarkan kinerja dari kementeriannya. Dan ini diatur oleh Pak Menterinya sendiri waktu itu, bahwa dosen yang ada dan bekerja di kementerian memang tidak mendapatkan tukin tapi mereka sudah mendapatkan tunjangan profesi. Jadi komponen gajinya mereka adalah gaji pokok, tunjangan melekat, kemudian tunjangan kinerja, tunjangan profesi. Sedangkan aparat Kemendikbud
atau Kemendikti-Saintek itu mendapatkan, yang non dosen dia mendapatkan tunjangan pokok, tunjangan melekat, tunjangan keluarga, dan kemudian tukin. Kemendikbud atau Kemendikti-Saintek itu terus-menerus menegaskan bahwa profesi dosen dan guru tidak dapat tukin, tapi dapatnya profesi, tunjangan profesi. Itu sesuai dengan undang-undang. Jadi polisinya adalah untuk yang guru dan dosen, dia dapatnya adalah tunjangan profesi, bukan tunjangan kinerja. Yang tunjangan kinerja itu untuk ASN non dosen dan guru. Dan ini berlanjut di Perpres 32 2016. Sekali lagi Dikti pindah dari Kemendikbud menjadi Kemendikti, gitu kan. Tetap tukin tidak diberikan, tapi mereka hanya mendapatkan tunjangan profesi. 2018 Perpres 131 2018 Kemenristek Dikti digabung lagi nih diktinya, tukinnya dinaikkan atau mendapatkan perbaikan sesuai dengan grade di Menpan RB. Dosen juga tetap tidak diberikan tukin, tapi mendapatkan tunjangan profesi. 2019 Dikti kembali lagi di Kemendikbud, bola balik kan. Tapi setiap bolak dan balik ini dosen tetap hanya dapat tunjangan profesi. Dia tidak pernah di-treat sebagai aparat seperti ASN non dosen yang tadi mendapatkan treatment tunjangan kinerja sesuai dengan assessment dari Menpan RB. Sehingga tahun 2019 tukin mengacu kepada Kemendikbud/Perpres 136 tahun 2018. Di situ tidak ditegaskan dosen Kemendikbud tidak diberikan tukin, hanya diberikan tunjangan profesi. Sehingga memang ini dosen yang ada di lingkungan Kemendikbudristek yang tadi 83.969, mereka merasa saya dapat tunjangan profesi, dan waktu dilihat tukinnya di Kemendikbud atau Kemendikti-Saintek naik terus, mereka menjadi worse off. Tadi di halaman sebelumnya, profesor, guru besar dapatnya 6,7 juta, padahal eselon 2 di Dikbud atau Kemendikti-Saintek dapatnya 19,2. Maka muncul keresahan dan kemudian berdemonstrasi. Inilah yang kemudian Bapak Presiden Prabowo meminta diperbaiki. Kami diminta memperbaiki, ini kami bertiga nih sekarang. Ini apa sih kisrah-kisruh itu? Maka di 2024 mulai disusunlah Perpres tukin tersebut. Ini sebetulnya bagaimana untuk memberikan tidak hanya tadi prinsip-prinsip mengenai kinerja, karena kinerja di Kemendikti-Saintek dengan kinerja dosen mungkin ada perbedaan. Dosen itu kan beliau dosen juga, saya dahulu sekali dosen. Beliau tahu kalau dosen itu ada tridharma perguruan tinggi, mengajar, meneliti, pengabdian masyarakat, dan berbagai hal yang ditugaskan menurut perguruan tinggi. Kalau sebagai kementerian pasti ada tugas yang agak berbeda. Makanya ini mungkin perlu nanti direkonsiliasi oleh teman-teman di Kemendikti-Saintek tersebut. Tapi Presiden Prabowo telah meminta kita untuk memberikan aspek keadilan dan penghargaan. Karena tadi guru besar yang 6,7 dibandingkan eselon 2 yang kalau struktural dan fungsional disetarakan tuh kira-kira sama, bedanya kan bisa 12 juta sendiri. Itu perlu dikoreksi. Maka
Perpres 19/2025 dilahirkan, dikeluarkan atas instruksi Bapak Presiden Prabowo. Apa isinya dari Perpres 19/2025? Menyangkut Tukin Kemendikti-Saintek yang berhubungan terutama dengan tukin dosen tadi yang selama ini hanya mendapatkan tunjangan profesi. 1. Tukin diberikan kepada dosen ASN yang bekerja pada Satker PTN. Kembali lagi di Kemendikbud, bola balik kan? Tapi setiap bolak dan balik ini dosen tetap hanya dapat tunjangan profesi. Dia tidak pernah di-treat sebagai aparat seperti ASN non-dosen yang tadi mendapatkan treatment tunjangan kinerja sesuai dengan assessment dari Menpan RB. Sehingga tahun 2019 Tukin mengacu kepada Kemendikbud/Perpres 136 tahun 2018. Di situ tidak ditegaskan dosen Kemendikbud tidak diberikan tukin, hanya diberikan tunjangan profesi. Sehingga memang ini dosen yang ada di lingkungan Kemendikbudristek yang tadi 83.969, mereka merasa saya dapat tunjangan profesi, dan waktu dilihat tukinnya di Kemendikbud atau Kemendikti-Saintek naik terus, mereka menjadi worse off. Tadi di halaman sebelumnya, profesor, guru besar dapatnya 6,7 juta, padahal eselon 2 di Dikbud atau Kemendikti-Saintek dapatnya 19,2. Maka muncul keresahan dan kemudian berdemonstrasi. Inilah yang kemudian Bapak Presiden Prabowo meminta diperbaiki. Kami diminta memperbaiki, ini kami bertiga nih sekarang. Ini apa sih kisrah-kisruh itu? Maka di 2024 mulai disusunlah Perpres Tukin tersebut. Ini sebetulnya bagaimana untuk memberikan tidak hanya tadi prinsip-prinsip mengenai kinerja, karena kinerja di Kemendikti-Saintek dengan kinerja dosen mungkin ada perbedaan. Dosen itu kan beliau dosen juga, saya dahulu sekali dosen. Beliau tahu kalau dosen itu ada tridharma perguruan tinggi, mengajar, meneliti, pengabdian masyarakat, dan berbagai hal yang ditugaskan menurut perguruan tinggi. Kalau sebagai kementerian pasti ada tugas yang agak berbeda. Makanya ini mungkin perlu nanti direkonsiliasi oleh teman-teman di Kemendikti-Saintek tersebut. Tapi Presiden Prabowo telah meminta kita untuk memberikan aspek keadilan dan penghargaan. Karena tadi guru besar yang 6,7 dibandingkan eselon 2 yang kalau struktural dan fungsional disetarakan tuh kira-kira sama, bedanya kan bisa 12 juta sendiri. Itu perlu dikoreksi. Maka Perpres 19/2025 dilahirkan, dikeluarkan atas instruksi Bapak Presiden Prabowo. Apa isinya dari Perpres 19/2025? Menyangkut Tukin Kemendikti-Saintek yang berhubungan terutama dengan tukin dosen tadi yang selama ini hanya mendapatkan tunjangan profesi. 1. Tukin diberikan kepada dosen ASN yang bekerja pada Satker PTN, Satker PTN BLU yang belum menerapkan remunerasi, dan lembaga layanan dikti.
Ini saya ulangin ya, teknikal, tapi saya rasa mungkin wartawan yang mengcover di sini sudah cukup tahu. Moga-moga Pak Brian sudah tahu karena beliau menteri baru. Ada 31.066 dosen di lingkungan ini yang akan kena. Satu Satker PTN, perguruan tinggi yang statusnya adalah Satker, itu berarti kalau Satker itu kepanjangan tangan dari APBN, ujung terakhir kalau yang membelanjakan kira-kira. Makanya disebutkan satuan kerja. Dia merupakan bagian dari negara yang dibiayai semuanya oleh APBN. PTN, perguruan tinggi negeri, tapi statusnya adalah Satker, berarti anggarannya itu sepenuhnya dari Pak Menteri ini, dari kementerian ini. Ada 8.725 dosen. Dosen-dosen ini nanti yang akan dapat tukin dosen sama dengan tukinnya Kemendikti Saintek.